Yang sedang viral belakangan ini adalah salah satu selebgram memilih untuk child free, dan dia merasa bahwa child free ini adalah keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi bahagia, dan dia merasa bahwa dengan tidak punya anak, tidak punya beban, dia bisa relatif menikmati hidup, bisa jalan-jalan keliling dunia dan bisa awet muda gara-gara itu. Di sisi lain ada juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa justru punya anak itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Kita jadi tahu tujuan hidup kita jadi punya sumber kebahagiaan yang lain selain diri kita belajar jadi dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini saya mau menceritakan tentang single story, sebuah konsep yang disampaikan oleh Adichie, seorang novelis Afrika, yang dia berusaha untuk menggarisbawahi kegelisahan dia melihat bagaimana Afrika digambarkan secara dominan, secara tunggal sebagai masyarakat yang sudah pasti terbelakang, miskin, tidak berpendidikan, dan seterusnya. Padahal pada kenyataannya Afrika itu lebih beragam ketimbang apa yang dipersangkakan. Dengan demikian dia melihat bahwa single story ini berbahaya bukan karena dia tidak benar, tapi karena dia tidak lengkap. Gara-gara terjebak dalam single story, orang kemudian menyamaratakan atau melihat Afrika dari pandangan stereotipikal bahwa mereka pasti begini dan begini, padahal tidak selalu seperti itu. Dan ada dua situasi yang kemudian menjadi dampak dari single story ini. Yang pertama stereotip sebagaimana disampaikan oleh Adichie, dan kita akan melihatnya di episode berikutnya. Dan yang kedua yang mau juga saya garis bawahi, yang saya refleksikan dari apa yang disampaikan Adichie dan kemudian melihat kondisi di Indonesia adalah bagaimana single story ini membuat kita untuk memaksakan standar kebenaran dan kebaikan yang kita miliki kepada orang lain, padahal bisa jadi konstruksi cerita yang kita yakini itu berbeda. Contohnya misalkan dulu Butet Manurung itu menulis terkait sabunisasi Papua, dan ini menurut saya menarik. Papua dilihat dari kacamata sebagian kita yang mungkin berada di pusat peradaban Indonesia gitu ya, di Pulau Jawa atau di Jakarta, sebagai pulau yang paling terbelakang, masyarakatnya mungkin relatif lebih kurang berpendidikan dan seterusnya, sehingga kemudian merasa perlu untuk membuat mereka lebih beradab dengan cara memastikan bahwa mereka melakukan pola hidup atau gaya hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di pusat peradaban ini. Sehingga dalam ceritanya Butet itu, orang-orang Papua ini ditawarilah untuk menggunakan sabun untuk mereka membersihkan badan, padahal sebelumnya mereka menggunakan minyak babi, yang minyak babi ini berfungsi untuk membuat mereka kebal dari malaria gitu, karena malarianya istilahnya bau untuk kemudian menggigit mereka. Nah, gara-gara mereka memakai sabun, kemudian justru malah mereka jadi terkena malaria. Nah, dari situ kemudian Butet Manurung menggarisbawahi bagaimana apa yang kita anggap benar dalam standar cerita kita belum tentu benar dan baik juga bagi orang lain yang mungkin standar ceritanya atau peradabannya berbeda dengan kita. Nah, sehingga kurang pas kalau kita menghakimi orang lain berdasarkan standar kebenaran yang kita yakini. Mudahnya ini mirip dengan perdebatan orang antara apakah cebok pakai tisu ataukah pakai air gitu, dan merasa bahwa yang pakai air mungkin less civilized gitu, yang kurang beradab dibandingkan dengan orang yang ceboknya pakai tisu misalkan. Padahal kedua ini berangkat dari konstruksi peradaban yang berbeda dan konstruksi cerita yang berbeda, ya tidak perlu dipertentangkan. Atau misalkan apakah kloset jongkok atau kloset duduk itu juga merupakan, bisa jadi berangkat dari sebuah cerita yang berbeda sehingga tidak perlu untuk dikonfrontir. Nah, yang menarik mungkin yang juga sedang viral belakangan ini adalah salah satu selebgram memilih untuk child free, dan dia merasa bahwa child free ini adalah keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi bahagia, dan dia merasa bahwa dengan tidak punya anak, tidak punya beban, dia bisa relatif menikmati hidup, bisa jalan-jalan keliling dunia dan bisa awet muda gara-gara itu. Di sisi lain ada juga orang-orang yang kemudian merasa bahwa justru punya anak itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Kita jadi tahu tujuan hidup kita jadi punya sumber kebahagiaan yang lain selain diri kita belajar jadi dewasa dan seterusnya gitu.
Nah, kedua orang ini berangkat dari single story-nya masing-masing. Kalau misalkan kedua pihak ini tidak ngeh, tidak sadar bahwa ada cerita lain di luar cerita yang mereka yakini, maka ujung-ujungnya ya seperti yang sekarang sedang ramai, dua-duanya konfrontir, saling memaksakan standar kebenaran masing-masing, saling memaksakan standar kebaikan masing-masing, saling memaksakan standar kebahagiaan masing-masing. Ini mirip misalkan dengan orang yang menganggap bahwa oh yang jomblo pasti menderita tidak bahagia gitu dibanding dengan yang menikah, atau yang menikah punya anak pasti lebih bahagia ketimbang yang menikah tidak punya anak. Sehingga kemudian kita membanding-bandingkan, kita memaksakan bahwa apa yang kita yakini sebagai kebahagiaan itu harus juga diyakini oleh orang lain. Padahal bisa jadi definisi, indikator, elemen kebahagiaan, elemen kebenaran tiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini bahaya dari single story kalau kita tidak ngeh terhadap cerita orang lain yang mungkin konstruksinya berbeda dengan cerita yang kita miliki. Padahal sebetulnya Nabi juga mencontohkan gitu ya, dari Anas bin Malik, qala jaa Arabiyyun fabala fi thaifatil masjid fajazarahun nas panahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada Arab Baduy yang datang ke masjid, kemudian dia kencing di sudut masjid, dan para sahabat ngamuk marah karena merasa Islam atau masjid dinistakan gitu ya, tanda kutip. Tapi Nabi justru malah mencegah mereka untuk melakukan tindakan anarkis, tindakan diskriminatif terhadap Arab Baduy itu, dan memilih untuk mendiamkan, membiarkan si orang itu selesai kencingnya. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in fa ahriqu alaihi. Ketika kencingnya selesai, Nabi justru malah menyuruh para sahabat untuk membersihkan si kencing itu dengan air, agar kemudian masjidnya kembali bersih. Nabi kemudian memanggil Arab Baduy itu dan menjelaskan bahwa ini masjid gak boleh dikotori dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa Nabi melakukan hal itu? Karena Nabi menyadari bahwa bagi orang Arab Baduy yang mungkin tidak mengenal Islam atau belum mengenal Islam, dia tidak punya gambaran mengenai masjid sebagai tempat yang suci. Dia tidak boleh kencing di situ. Dia tidak mengerti itu, sehingga dia melakukan sesuatu yang dia anggap dalam ceritanya dia, dalam single story-nya dia, sebagai sesuatu hal yang wajar, padahal sebetulnya itu justru malah tidak wajar dan dianggap menistakan bagi standar cerita atau single story yang lain gitu. Nah, makanya kemudian Nabi mencoba untuk menerobos single story-nya dan melihat kejadian itu dari sudut pandang si Arab Baduy dan menghakiminya berdasarkan sudut pandang si Arab Baduy tersebut gitu. Bayangkan kalau Nabi menghakimi berdasarkan standar keislamannya Nabi kepada orang Baduy yang dia tidak mengerti Islam dan tidak menerima Islam atau mungkin belum menerima Islam gitu. Pasti itu juga akan tidak membawa kebaikan. Tapi Nabi sebagai suri tauladan mengajarkan kepada kita untuk kalau kita mau melihat seseorang, mau menghakimi seseorang, kita harus keluar dari single story kita dan mencoba melihat sesuatu dari ceritanya orang lain, karena bisa jadi standar kebenaran, standar kebaikannya berbeda-beda. Saya meyakini bahwa punya anak adalah salah satu cara untuk lebih bahagia, menyadarkan kita pada kewajiban anak sebagai amanah, kemudian kita belajar menjadi orang tua, belajar untuk lebih bertanggung jawab, belajar menyadari pembatasan-pembatasan akibat posisi kita atau peran kita sebagai ayah, dan seterusnya. Saya rasa bukan sebagai sesuatu hal yang buruk. Tapi saya juga menghormati yang merasa bahwa tidak punya anak adalah standar kebaikan atau kebenaran gitu. Karena ya tiap orang punya perjalanan spiritual berbeda-beda untuk sampai pada kehakikian cintanya Allah gitu. Nah, makanya kemudian sekali lagi, balik lagi dalam konteks tidak boleh memaksakan standar kebenaran kita kepada orang lain, dan kita harus melihat standar kebenaran orang lain untuk bisa bersikap arif. Contohnya misalkan terjadi 2021 di SMKN 2 Padang, di mana siswi non-muslim dipaksa untuk berkerudung. Padahal konsep aurat itu adalah konsep yang melekat pada cerita, konstruksi cerita seorang muslim. Dia tidak melekat pada konstruksi cerita non-muslim, sehingga salah kalau kita mengaplikasikan prinsip yang kita yakini dalam cerita kita sebagai seorang muslim kepada orang lain yang bukan muslim. Karena itu ya akhirnya tidak akan produktif, dan justru malah jatuhnya jadi pemaksaan dalam beragama, padahal kemerdekaan beragama itu adalah bagian dari ajarannya Nabi juga gitu. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada kekerasan dalam beragama. Nah, maka berangkat dari itu penting bagi kita untuk mengerti positionality kita, lokasi kita, tempat kita,
mengerti cerita yang kita miliki, mengerti standar kebenaran yang kita miliki, standar kebaikan yang kita miliki, dan mengerti batasan-batasannya itu, agar kita tidak merasa harus untuk menjudge orang lain dengan standar yang kita miliki. Kita tidak bersikap melampaui batas dalam bersikap kepada sesama. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kita belajar untuk menghormati cerita itu dan menunjukkan kebaikan dari cerita yang kita miliki, dari standar kebenaran yang kita miliki dalam aktivitas sehari-hari, yang semoga itu menjadi wasilah lahirnya uswah hasanah. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.